ada baiknya kita dimulai dengan doa agar pelajaran yang kita lakukan pada hari ini berkah. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Dalam keadaan pandemi seperti ini, tetap semangat belajar, tetap jaga 3M dan makan makanan yang bergizi ya Ananda semua ya. Dimulai dengan meeting seperti ini, nanti kita akan masuk ke WA group untuk diskusi ya, untuk diskusi di WA group. Setelah selesai diskusi, setiap ketua kelasnya wajib ketua kelompok ya, ketua kelompoknya wajib mengirimkan tugas diskusinya di GCR ya. Nah, Ananda semua kayaknya hadir semua ini ya, sudah hadir. Oke, sudah semua. Ibu mau mengingatkan kembali materi pembelajaran materi kita sebelumnya, yaitu tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, masih ingatkah tentang materi sebelumnya? Coba, siapa yang ingat tentang materi sebelumnya? Maria? Membuatnya dalam bentuk tabel, Bu. Ada lagi? Model matematika, Bu. Iya, Viva. Ada lagi? Gratis, Bu. Oke, mantap. Tujuannya adalah agar Ananda semua dapat menentukan dan menyelesaikan serta mengaplikasikan program linear ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Artinya dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan program linear. Nah, nanti di LKPD ini Ananda semua akan berdiskusi di WA group. Nah, kalau pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, nah misalnya ada masalah seperti ini nih. Seorang pembuat kue mempunyai 8 kilo tepung dan 6 kilo gula pasir. Ia ingin membuat dua macam kue, yaitu kue dadar dan kue apem. Untuk membuat kue dadar dibutuhkan 200 gram tepung dan 100 gram gula. Sedangkan untuk kue apem dibutuhkan 10 gram tepung dan 300 gram gula. Jika kue dadar dijual dengan harga Rp300 per buah, dan kue apem dijual dengan harga Rp500 per buah, tentukanlah pendapatan maksimum. Nah, biasanya Ananda semua kalau menyelesaikan permasalahan seperti ini, apa yang biasa dilakukan dengan permasalahan seperti ini? Coba, siapa yang bisa? Biasanya menggunakan apa? Ya, apa Reza? Dicari dulu, Bu, setiap jenis kue yang dibuat pakai eliminasi, substitusi atau gabungan. Iya betul, ya bisa juga seperti itu. Nah, ada lagi? Dengan cara apa lagi? Pakai cara seperti yang kita menyelesaikan pertidaksamaan dua variabel, Bu. Iya mantap. Nah, ini dia kenapa Ibu tadi menyinggung di pendahuluan tadi bahwasanya harus tahu dulu apa itu pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, nanti Ananda semua harus menyelesaikan ini, mulai dari ini, yang langkah ketiga ini, sampai dengan menentukan nilai optimum di diskusi WA group. Nah, sebelum masuk ke diskusi, Ibu jelaskan dulu sekelumit tentang program linier. Dan nanti bisa Ananda lebih pahami lagi untuk melihatnya di bahan ajar pada GCR ya, Google Classroom yang sudah Ibu upload ya. Silakan Ananda program linier. Ibu jelaskan hanya sekelumit saja ya. Nah, sekarang perhatikan permasalahan berikut. Ibu Neni ingin membeli dua jenis bahan untuk membuat kue untuk usahanya, yakni gula dan tepung. Ia hanya memiliki uang 50.000. Harga gula per kilo adalah 6.000, harga tepung per kilo adalah 4.000. Bu Neni membutuhkan 2 kilo gula dan 3 kilo tepung untuk membuat kue, sementara kapasitas keranjang yang ia bawa hanya 20 kilo. Buatlah model matematika dan tentukan pengeluaran maksimum Bu Neni jika ia harus membeli 5 kilo gula dan 7 kilo tepung. Nah, di sini Ananda semua harus mengubahnya ke dalam model matematika terlebih dahulu langkahnya. Setelah itu, kita rubah dulu ya. Untuk mempermudah mengubah ke dalam model matematika, Ananda semua nanti
harus mengelompokkan semua yang ada permasalahan pada soal dengan tabel agar mudah membentuknya ke dalam model matematika. Nanti akan terbentuklah model matematika dengan fungsinya dan fungsi tujuannya. Nah, ini dia. Nanti Ananda semua silahkan memperdalamnya pada bahan ajar maupun PPT yang sudah PPT ini sudah Ibu share di GCR atau Google Classroom ya Ananda semua ya. Nah, setelah itu ya. Nah, setelah kita mengubahnya ke dalam bentuk model matematika, nah ini dia. Kita lukis daerah himpunan penyelesaian. Ini dia. Nah, satu-satu kita rubah, kita lukis dua garisnya sehingga terbentuklah titik potong. Nah, nanti di titik potong inilah yang kita menggunakan substitusi, eliminasi, dan ataupun gabungan. Nah, terbentuklah dia daerah himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian. Dari daerah penyelesaian ini, langkah selanjut Ananda nanti adalah menentukan titik-titik yang menjadi himpunan penyelesaiannya. Nah, di mana titik-titik ini nanti kita dapat di sini untuk soal yang ini ya, 2,0, 0,2, dan 7,2 ini akan kita substitusikan kepada fungsi tujuan yang tadi. Nah, pada 5X dan tambah 7Y tadi. Ini dia. Nah, sehingga didapatlah untuk pengeluaran maksimum Bu Neni itu adalah 98.000. Oke, Ananda semua silahkan nanti pada saat mengerjakan LKPD secara diskusi, silahkan Ananda semua membuka PPT yang sudah Ibu share sekarang ini, screen share ini, silahkan Ananda semua lebih memahaminya lagi di GCR ya, di Google Classroom ya Ananda ya. Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Nanti setelah ini silahkan Ananda semua masuk di WA group ya, di kelompoknya masing-masing ya, selama 20 menit ya. Jam 10 nanti semua ketua kelompoknya sudah wajib mengumpulkan hasil diskusi LKPD-nya di GCR ya, di Google Classroom ya. Bisa Ananda semua? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, iya. Nah, silahkan Ananda semua nanti mengumpulnya di sini. Sudah Ibu tandai di situ evaluasi penilaian ya. Di evaluasi penilaian pengumpulan tugas diskusi LKPD. Oke, silahkan keluar dulu dari Meet, nanti jam 10 pas Ibu tunggu di sini, oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke. Iya, Bu. Presentasi hasil diskusi Ananda semua ya. Nah, Ibu lihat dulu di GCR. Ini Ihsan belum mengumpulkan, ini baru 2 orang. Ah, sudah. Oke. Nah, pada diskusi tadi silahkan siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, saya perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Untuk langkah yang pertama yaitu mengelompokkan setiap permasalahan pada soal dan tabel. Agar lebih mudah menyelesaikannya ke tahap atau langkah selanjutnya. Kue dasar kita misalkan sebagai X, butuhkan tepung 100 gram dan gula 100 gram. Sementara kue apel kita misalkan sebagai Y, di mana untuk membuatnya dibutuhkan 100 gram tepung dan 300 gram gula. Dan persediaan tepung 8.000 gram dan persediaan gula 6.000 gram. Maka model matematikanya yang terbentuk adalah 2X
ditambah Y kecil dari 80 dan X ditambah 3Y kecil dari 60. Dan untuk fungsi tujuannya adalah 300X ditambah 500Y. Oke, mantap. Betul itu ya, dari kelompok 1. Nah, itu dia model matematikanya. Kita kelompokkan dulu dalam bentuk tabel, sehingga memudahkan kita membentuknya ke dalam model matematik. Nah, ini Rio, silahkan. Grafik ini, Bu, yang Iya, Ibu boleh. tampilkan. Iya, betul. Silahkan. Perwakilan dari kelompok berapa, Rio? Perwakilan dari kelompok 3, Bu. Oke, silahkan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok 3 untuk langkah membuat grafik. Dari dua pertidaksamaan akan terbentuk dua garis pada grafiknya yang saling berpotongan dengan titik potong yang didapatkan menggunakan metode gabungan. Oke. Titik potong yang didapat adalah 36,8. Oke. Dan DHP-nya adalah daerah yang tidak terkena arsiran. Ya. Titik yang terdapat pada DHP adalah himpunan penyelesaiannya. Titik-titik itu ada 0,0, 1,0, 0,1, dan 36,8. Substitusi setiap titik dan fungsi tujuannya untuk mencari mana yang bernilai yang paling besar. Dan setelah semua disubstitusi, didapatlah hasil yang maksimum pada titik 36,8 yaitu 14.800. Karena di awal tadi dibagi 100, maka 14.800 dikali 100 hasilnya 1.480.000, Bu. Oke, mantap ya. Untuk yang kelompok 3 hasilnya betul. Untuk pelajaran hari ini kita simpulkan terlebih dahulu materinya. Siapa yang mau menyimpulkan? Silahkan. Elsa, Bu. Iya, Elsa, silahkan. Langkah pertama, buat tabel, Bu, untuk mempermudah menyelesaikan soal. Iya, benar. Lanjut, siapa lagi? Ada lagi? Sauna, Bu. Iya. Lalu buat model matematikanya, tujuannya, Bu. Oke, ada Iwan, lagi? Bu. Oh iya, Iwan. Buat grafik, Bu, lalu tentukan DHP dari grafik dan himpunan penyelesaiannya, Bu. Lalu mencari nilai optimum dari himpunan penyelesaiannya, Bu. Benar apa yang disampaikan kawan tadi, bahwa kesimpulan dari program linear ini adalah program linear ini bisa kita pakai untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari, contohnya dalam lingkup perekonomian ya. Setelah itu langkah-langkah penyelesaiannya dimulai dari mengubahnya ke dalam model matematika. Sebelum mengubah ke dalam model matematika, untuk mempermudahnya kita masukkan dulu, kita kelompokkan dalam tabel. Nah, setelah itu kita buat grafik. Dari grafik kita buatlah DHP atau daerah himpunan penyelesaian. Dari DHP itu ada titik-titik himpunan penyelesaian. Dari situ baru kita dapatlah dia menentukan titik optimum atau nilai optimum dari permasalahan. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Karena masih ada waktu kita 30 menit lagi. Silahkan Ananda semua mengerjakan ini ya, tunggu ya, Ibu perlihatkan dulu ya. Silahkan Ananda semua kerjakan evaluasi ini, nanti dalam bentuk JPG silahkan dikumpulkan dalam bentuk JPG soalnya ini. Ibu tunggu sampai berarti sekarang 10.20, 30 menit lagi berarti 10.50 ya. 10.50 Ananda semua sudah wajib mengumpulkan evaluasi ini pada GCR ya. Oke, siap Ananda? Siap. Kelas pimpin doanya Rabi. Kita tutup pembelajaran kita. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.